Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita semua membaca doa sebelum belajar. Mana ketua kelasnya? Ya, dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Selesai. Oke, sebelum kita memulai, Ibu absen dulu ya. Ibu. Sri Wahyuni, Hadir, Bu. Nurul Suci Hudana, Hadir, Bu. Rika Citra Lestari, Hadir, Bu. Nur Halisa, Hadir, Bu. Hajra Aprilia, Hadir, Bu. Krisnawati, hadir Bu. Siti Hawa, Sakit, Bu. sakit apa ini? Mana suratnya? Demam, Ibu. Datang tadi orang tuanya. Jadi tidak ada suratnya. Oh, diizinkan? Ya, Bu. Oke. Sampai di mana belajar? Udah? Denis juga Enggak, pesen juga. Mana ketua kelasnya? Saya, Bu. Sampai di mana pelajaran minggu kemarin? Sampai di pesawat sederhana. Oke, pesawat sederhana. Masih ada yang ingat apa fungsi dari pesawat sederhana? Saya, Bu. Ya, coba Rika. Untuk mempermudah melakukan sesuatu. Ya. Dalam pesawat sederhana itu ada yang tahu apa-apa saja jenis-jenis dari pesawat sederhana? Ada, Bu. Ibu, apa itu? Yang pertama apa? Pengukit. Ya, pengukit. Apalagi? Kontrol. Ya, apalagi? Bidang miring. Ya, bidang miring. Apalagi? Roda berporos. Iya, roda berporos. Oke, jadi pesawat sederhana itu memiliki 4 jenis, yaitu yang pertama ada pengukit, kedua katrol, ketiga bidang miring, dan yang keempat adalah roda berporos. Tapi kemarin kan sudah mempelajari pengukit, jadi hari ini mempelajari katrol. Apa itu katrol? Apa itu katrol? Ada yang tahu apa itu katrol? Tidak. Tidak. Kalau jenis-jenis katrol, ada yang tahu berapa? 4. Jenis-jenis katrol. Oke, Ibu jelaskan. Jadi, dalam pesawat sederhana itu kita fokuskan ke katrol. Ada yang masih pakai sumur di sini? Tidak. Tidak. Pakai apa? Pakai ledeng. Ada yang pernah melihat orang yang menimba di sumur yang ditarik itu? Oh iya. Nah, itu yang namanya katrol. Kalau yang dipakai di sumur itu katrol apa? Katrol apa? Katrol tarik. Oke. Jadi, katrol itu memiliki 3 jenis. Yaitu yang pertama, katrol tetap.
katrol tetap. Ada yang tahu fungsi dari katrol tetap ini? Selain dari untuk menimba air, untuk apa? Nah, fungsi dari katrol tetap ini yaitu untuk mengubah arah gaya, tapi tidak menggandakan gaya kuasanya. Contohnya, gambarnya itu seperti ini. Gaya dilambangkan apa? Nah, pada katrol tetap lengan bebannya itu ada di yang mengarah ke gaya, sedangkan lengan kuasanya mengarah ke beban. Nah, ini adalah gambar dari katrol tetap. Ini yang digunakan untuk mempermudah mengambil air di sumur. Contohnya itu ini kita tarik, dan yang ini adalah bebannya, di sini adalah timbanya, ini adalah sumurnya. Untuk mencari keuntungan mekaniknya itu begini. Ada yang tahu cara mencari keuntungan mekanik dari katrol? Oke. Cara mencari keuntungan mekanik dari katrol itu kita bisa lihat dari panjang talinya. Karena panjang tali dari katrol tetap itu sama, panjang tali dari lengan beban ke lengan kuasa itu sama, atau bisa dituliskan LK per LB sama dengan 1. Atau bisa dihitung dari cara mudah untuk mencari keuntungan mekanik dari katrol itu bisa dilihat dari jumlah apa ini? Tali. Tali pada katrol tetap itu berapa? Berapa? 1. Jadi keuntungan mekanik dari katrol tetap itu berapa? 1. Ya, 1. Nah, rumus untuk mencari keuntungan mekanik yang lain itu adalah Km sama dengan W per F. Keuntungan mekaniknya kan sudah diketahui. Kalau katrol tetap itu adalah 1. Jadi W-nya itu apa? Beban. F-nya gaya. Ini untuk mencari keuntungan mekaniknya. Oke, karena telah diketahui rumus untuk mencari Km-nya itu dan rumus untuk mencari beban dan gayanya, maka Ibu kasih contoh. Seseorang sedang menimba air di sumur. Kita kasih gaya tariknya itu dikerjakan 50 Newton. Kalau gaya tariknya diketahui, berarti simbolnya gaya apa? F. Berarti F sama dengan 50 Newton. Karena ini katrol tetap sudah diketahui Km-nya 1, maka ditulis Km sama dengan 1. Jadi yang ditanyakan, apa yang ditanyakan? Apa? Beban. Jadi yang ditanyakan adalah W. Jadi rumusnya kita kasih masuk rumus Km W per F sama dengan, ada yang bisa kerja? Atau sebentar saja. Km-nya berapa? 51 Newton. 1. W-nya berapa? W-nya berapa? W-nya belum diketahui. F-nya 50. Jadi kalau seperti ini, karena W-nya yang ditanyakan, maka kita ubah ke 1 dikali W sama dengan F. Maka
Ada yang ingin ditanyakan? Sudah bisa mencari bebannya? Kalau dikasih soal? Sudah. Oke, sudah. Oke, berarti sudah paham. Kita lanjut ke katrol yang jenis katrol yang kedua. Katrol apa? Katrol. Nah, katrol yang kedua itu adalah katrol bergerak. Kenapa bisa dikatakan katrol bergerak? Ada yang tahu kenapa bisa dikatakan katrol bergerak? Nah, katrol bergerak ini dikatakan katrol bergerak karena dia bergerak secara bebas. Beda dengan katrol yang jenis pertama. Katrol yang tetap itu, ibu tanya, katrol tetap ini yang bergerak kalinya atau katrolnya? Kalinya. Nah, karena katrol tetap itu yang bergerak adalah talinya, katrol bergerak itu apa yang goyang? Talinya atau katrolnya? Katrolnya. Ya, karena apabila gayanya ditarik dari sini, maka katrolnya otomatis akan berputar. Itulah sebabnya dikatakan katrol bergerak. Karena kalau ini katrol tetap gaya tariknya itu ditarik, otomatis talinya saja yang bergerak naik. Katrolnya itu tetap. Nah, itu yang membedakan katrol tetap dengan katrol bergerak. Oke. Untuk mencari keuntungan mekaniknya itu kita bisa lihat dari talinya. Talinya itu pada katrol bergerak ini lengan bebannya itu lebih panjang daripada lengan kuasa. Di sini adalah titik temunya. Jadi ini adalah lengan beban, ini adalah lengan kuasa. Terus untuk menentukan KM-nya itu karena lengan bebannya itu lebih panjang dari lengan kuasa, maka LK sama dengan 2 kali lebih panjang daripada lengan kuasa, maka diberi tanda 2 LB. Atau bisa ditulis 2 LB per LK, coret. Jadi KM-nya sama dengan 2. Bisa dilihat langsung dari talinya, dihitung dari talinya 1 dan 2. Ini hanya menggunakan langsung 1 tali. Makanya katrol tetap itu memiliki KM 1. Sedangkan KM dari katrol bergerak itu adalah 2. Atau juga bisa dicari dengan menggunakan rumus ini. KM sama dengan W LK per LB. Karena ini di sini dia memiliki titik temu, jadi W-nya itu seperduanya, seperdua dari W-nya. Jadi bisa ditulis, kan sudah diketahuinya. Jadi KM sama dengan 1/2 W. Maka dari sini kita bisa tulis rumusnya, yaitu sama seperti rumus dari katrol tetap. KN sama dengan W per apa? Oke. W itu apa? Beban. F Gaya. Oke. Kalau saya ganti di sini W-nya yang diketahui. W-nya diketahui 400
F. Gaya. Oke, kalau Anda menemukan soal yang diketahui M, padahal di rumus itu tidak menggunakan M, hanya menggunakan W, maka siapa yang tahu untuk mencari W yang hanya diketahui M-nya? Oke, untuk mencari itu W sama dengan M dikali G. Karena yang diketahui M, padahal di rumus hanya ada W, maka berarti beban itu memiliki rumus untuk mencari beban ini. W sama dengan M dikali G. Berarti W sama dengan M-nya 400. Nilai gravitasi itu ada ketetapan. Kita kasih 10. Ini adalah ketetapan. 450 kali 10 4.500. Jadi diketahui W-nya itu sama dengan 4.500. 4.500 per M. Karena yang ditanyakan di sini adalah gaya tariknya, maka kita gunakan lagi rumus seperti ini. 2 dikali F sama dengan 4.500. F sama dengan 4.500 bagi 2 berapa? Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Apa yang tidak dipahami untuk pencari ini? Ada yang ingin bertanya? Atau paham? Paham? Oke, paham. Kalau paham, kita lanjut ke katrol yang terakhir. Katrol yang terakhir yaitu katrol majmuk. Nah, kalau katrol majemuk ini, dia fungsinya untuk mengangkat beban yang sangat berat. Gambarnya itu seperti ini. Di sini adalah daya tariknya. Jadi, ada yang tahu apa beda dari katrol majemuk ini dengan katrol tetap dan katrol bergerak? Saya, Bu. Ya, Hajrah. Bisa dilihat dari jumlah katrolnya, dan katrol majemuk juga bisa mengangkat beban yang lebih besar. Ya, bagus. Jadi katrol majemuk ini memiliki 4 katrol dan banyak sekali talinya. Dia juga bisa dengan ini katrol majemuk ini bisa mengangkat beban yang paling berat dibandingkan dengan katrol tetap dan bergerak ini. Oke? Untuk mencari keuntungan mekaniknya itu bisa menggunakan rumus sama seperti katrol bergerak dan katrol tetap, yaitu Kn sama dengan W per F. Karena katrol tetap dan bergerak itu bisa dilihat dari jumlah talinya. Katrol majemuk juga lebih mudah dilihat dari jumlah tali atau jumlah katrolnya. Jumlah katrolnya berapa? 4. Kalau jumlah talinya bisa juga dihitung dari sini. 1, 2, 3, 4. Jadi dari sini kita bisa tentukan KM-nya sama dengan 4. Atau bisa juga dihitung, ini kan di sini menggunakan 2 tali.
Jadi KM bisa dihitung dari 2 kali 2 kali 1 sama dengan 4. Nah, setelah diketahui tadi setelah diketahui keuntungan mekaniknya, katrol ini juga bisa digunakan untuk mengangkat beban yang paling berat. Contohnya itu saya kasih contoh 500 bebannya. Yang diketahui itu bebannya itu 500. Kita kan KM-nya 4. Nah, untuk mencarinya itu sama dengan mencari katrol bergerak, yaitu KM sama dengan W per F. W-nya berapa? 500. F-nya belum diketahui, jadi kita kasih masuk 4 dikali F sama dengan 500. 500 bagi 4 berapa? 250. Berapa? 125. Oke. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Cara menentukan keuntungan mekanik dari katrol majemuk, katrol bergerak, dan katrol tetap. Ada yang ingin bertanya? Ya, oke. Sekarang ibu akan membagi kelompok. Bagi 3 kelompok. Kelompok 1, 1, 2, 3. 3, terus nah. Besar, ya, jaga. Oke. Soal yang ibu berikan itu dijawab per kelompok dan menjelaskan di atas. Oke, silahkan dikerja. Oke, waktu habis. Jadi setiap kelompok itu, perwakilan kelompok itu naik mengerjakan soal yang ibu berikan. Kelompok 1 dulu, naik. Krisna, hapus. Siap.
Oke, ada yang ingin bertanya? Tidak. Ada yang ingin bertanya? Oke, ada yang ingin bertanya ke temannya? Bu, Ya, Suci. bisakah Anda jelaskan ulang bagaimana cara mendapatkan KM-nya? Seperti yang dijelaskan Ibu tadi bahwa pada katrol tetap panjang kali pada lengan kuasa sama dengan beban. Jadi LB sama dengan LK atau LK per LB sama dengan 1. Ya, bagaimana Suci? Mengerti? Mengerti Bu? Oke. Ibu jelaskan kembali. Kenapa bisa KM-nya itu 1? Karena pada katrol tetap itu LK-nya sama panjang tali LK-nya itu sama dengan LB, atau bisa dituliskan LB per LK, jadi sama dengan 1. Itu kenapa bisa keuntungan mekanik dari katrol tetap ini sama dengan 1. Mengerti? Ya Bu. Oke, silakan dulu. Baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Insya Allah dilanjutkan minggu depan dengan mempelajari pesawat sederhana yang ketiga, yaitu bidang miring. Sampai di sini masih ada yang ingin bertanya? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oke, Ibu kasih tugas nanti dikerjakan di rumah. Nanti saya kasih ke ketua kelasnya. Oke, terima kasih atas waktunya dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.